Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hidayatan wa nuran lil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi unzila alaihil Qur'anu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat pendiri dan penggagas Pesantren Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, Habib Ali, Habib Husain, dan Abi Quraisy. Yang kami hormati pengasuh, pengurus, asatid wa ustadzat Pesantren Bait Al-Quran, dan teman-teman angkatan 36 yang insya Allah selalu berbahagia. Amin. Untuk mengawali kultum pada siang hari ini dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada guru-guru kita, marilah kita sama-sama melantunkan salawat man ana laulakum. Siap ya? Oke. Man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar sang Murabbi meridai kami. Yang kan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai kita. Ya, terima kasih teman-teman. Teman-teman sekalian, sholawat yang telah kita baca bersama tadi menyadarkan kita bahwa tanpa guru kita itu bukan siapa-siapa. Dan tanpa petunjuk pasti kita bingung mau kemana. Di sini ada alakohnya, yang mana itu alakohnya adalah sesuatu yang melekat dan tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa terpisah tanpa seorang guru, dan juga kita sebagai manusia tidak bisa terpisah dari sebuah petunjuk seperti itu. Misal nih, saya izin pakai nama Mbak Afifah ya. Misal Mbak Afifah ini lolos dari beasiswa untuk kuliah di Mesir, ini calon Mesisir ini. Amin. Ini sebagai doa juga ya. Padahal suatu hari itu dia berangkat ke bandara sendirian. Pertama kali dia pergi ke bandara sendirian. Tiba di bandara, Mbak Afifah ini sebagai bentuk rasa syukur, dia ingin sekali melaksanakan sholat sunnah di masjidnya bandara. Tapi ketika dia masuk bandara, dia sangat bingung. Dia tidak menemukan penunjuk arah untuk menuju ke arah masjid. Atau sebenarnya ada petunjuknya. Cuman Mbak Afifahnya ini yang belum bisa membaca petunjuk tersebut, atau bahkan tidak yakin dengan adanya petunjuk tersebut. Maka dengan tidak adanya petunjuk tadi, akan menyebabkan Mbak Afifah ini tersesat dari tujuan asalnya, yang mana awalnya ingin beribadah di masjid, malah tersesat ke restoran untuk makan. Seperti itu. Sama halnya dengan kehidupan dunia, teman-teman. Jadi dunia itu adalah perjalanan menuju akhirat, yang mana kita tahu bahwa akhirat itu adalah darul bala, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Kadang-kadang juga ada kenikmatan, tapi itu akan menjadikan manusia lalai. Jadi dia berkedok kenikmatan, tetapi padahal dia adalah sebuah ujian.
Di dunia, kitab-kitab yang diturunkan Allah itu adalah petunjuk dari Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, ketika seorang manusia itu tidak mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab Allah, maka dia akan mudah untuk tersesat. Karena baik itu karena hawa nafsunya sendiri atau karena godaan dari dunia yang telah saya sebutkan tadi. Analoginya seperti ini. Ketika kita di dunia ya, pasti kita tidak akan terlepas dari cobaan. Nah, orang yang pandai mengambil hikmah atau orang yang percaya akan kitab Allah pasti akan menganggap ujian atau cobaan tersebut sebagai langkah untuk menaikkan derajat ketakwaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu orang yang mempercayai bahwa kitab itu memang benar-benar petunjuk. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya pasti dia akan mengeluh. Kenapa aku diuji? Apa salahku padahal aku sudah beribadah? Seperti itu. Maka sekali lagi, meyakini adanya kitab-kitab Allah dan mengamalkan ajarannya itu adalah sebuah kemutlakan bagi kita agar kita itu selamat di dunia dan di akhirat, seperti itu. Selaras dengan yang ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang mana artinya bahwa orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab-kitab terdahulu, dan mereka yang meyakini adanya akhirat. Seperti itu. Coba kita perhatikan redaksi yang dipakai untuk ayat tersebut ya teman-teman. Walladzina yu'minuna. Walladzina itu isim mausul. Yu'minuna itu memakai fiil mudhari'. Isim mausul itu penggunaan isim mausul itu menunjukkan sifat yang sudah melekat. Bagaimana maksudnya? Jadi kita tahu bahwa ketika ada isim mausul itu harus disertai dengan silah atau kalimat penjelas. Ya di situ. Jadi melekatnya itu ke kalimat penjelasnya itu, ke silahnya itu. Lah silah di sini berbentuk fiil mudhari'. Yang mana fiil mudhari' di sini dalam kaidah bahasa Arab itu fiil mudhari' itu memiliki makna tajaddud wa istimrar. Tajaddud itu sedang berlangsung, istimrar itu terus berulang. Jadi yu'minuna, mereka beriman, imannya itu hidup dan berkembang, bukan iman yang statis, bukan iman yang stuck, tidak ada progres. Dan imannya ini akan berlaku sepanjang hayatnya. Jadi kategori yu'minuna bima unzila ini adalah iman yang terus-menerus ada pada diri seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lafadz bima unzila ilaika. Kalau kita perhatikan, kalimat tersebut berbentuk majhul. Majhul adalah bentuk kalimat yang tidak menampakkan fa'ilnya. Nah, dalam penggunaan bentuk majhul itu biasanya itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama adalah fokus pada wahyu bukan pada pelaku. Jadi, dalam bahasa Arab itu bentuk majhul itu dipakai ketika ingin menonjolkan isi pesannya atau bentuk peristiwanya, bukan fokus pada pelakunya. Jadi ketika ada ayat yang memiliki redaksi bima unzila ilaika, maka kita itu diajak untuk fokus pada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kita diajak untuk fokus ke Al-Quran dan apa yang diajarkan di dalamnya, bukan fokus pada yang menurunkan. Seperti itu.
Adapun yang ketiga yaitu ada lafadz wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Lah, di kata wa ma unzila min qablik di sini ada pengulangan struktur kata. Ya. Jadi yang sebelumnya itu wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ada pengulangan struktur kata. Dan itu bukan tanpa tujuan, teman-teman. Jadi itu ada tujuannya. Yang pertama ada tujuan takkid. Takkid, penekanan, ya, pengingat bagi kita semua bahwa iman kepada kitab Allah itu adalah iman kepada seluruh kitab-kitab Allah, itu adalah satu kesatuan iman. Bukan iman yang parsial. Jadi kita tidak hanya mengimani Al-Quran, namun juga mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Misal kita hanya mengimani Al-Quran, maka itu keimanannya masih belum utuh. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pengulangan struktur tadi, itu ada unsur yang ada hal yang ingin ditunjukkan, yaitu bahwa antara kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu memiliki kesinambungan risalah. Jadi ketika kata-kata itu diulang, maka itu ada unsur kesinambungan risalah. Jadi Islam itu, Al-Quran itu kan pedoman untuk orang Islam. Maka dari situ ada muncul konsep bahwa Islam itu adalah lanjutan dan penyempurna dari agama-agama terdahulu, bukan ajaran yang terpisah. Jadi itu makna dari unsur yang diulang dari ayat tersebut. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, harus tahu ya. Rukun iman itu ada 6, dan iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari 6 itu. Namun, yang dibahas di sini, iman kepada kitab Allah adalah dalam surat Al-Baqarah, ya, itu adalah indikator dari orang-orang yang bertakwa. Kok tahu? Kenapa bisa tahu kalau di situ adalah indikator orang bertakwa? Coba kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang bagaimana? Maka dijelaskan pada ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu pertama. Indikator kedua, wa yuqimunas shalah. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu indikator ketiga. Terus indikator keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lah, di situ. Jadi indikator keempat dari orang-orang yang bertakwa berdasarkan surat Al-Baqarah adalah orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah tersebut. Lah, ini sesuai dengan jumlah kitab yang masyhur kita ketahui. Bahwa kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada berapa? Ada 4 juga. Jadi dia indikator keempat, dan juga jumlahnya kitabnya juga ada 4. Mulai dari Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi jumlahnya ada 4. Yang poin yang sering terlupakan di sini, dan yang menjadi poin pentingnya yang ingin saya sampaikan, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah keempatnya itu merupakan satu keimanan yang utuh, bukan parsial. Maka kita bukan hanya mengimani Al-Quran, namun juga harus mengimani kitab-kitab yang lain. Walaupun syariat yang kita pakai adalah syariatnya Al-Quran. Seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu ada beberapa ajaran yang juga disampaikan pada kitab-kitab terdahulu. Seperti itu, teman-teman. Kok bisa
saya mengatakan bahwa keimanan kepada kitab-kitab Allah itu merupakan satu kesatuan. Buktinya apa sih? Itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi saya nggak asal ngomong, tapi ada dalam Al-Quran. Buktinya bagaimana? Coba perhatikan baik-baik ketika Allah menyuruh kita mengimani kitab Allah. Di Al-Quran itu selalu memakai bentuk jamak. Yang mana jamak itu mewakili bahwa itu loh bukan satu kitab aja, tapi 4. Kalau enggak bentuk jamak, biasanya selalu ada redaksi gini, unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Seperti dalam itu, surat An-Nisa. Wa man yu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kutub itu adalah bentuk jamak. Maka sekali lagi, kita harus pegang dan tanamkan pada diri kita bahwa kita harus mengimani 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah, bukan hanya fokus kepada Al-Quran. Mengimani itu 4, tapi syariat yang dipakai adalah 1, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Pesannya, kita sebagai mukmin sudah kewajiban kita untuk mengimani kitab-kitab Allah. Iman yang bukan hanya sekedar iman musiman, kadang mood, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak. Kadang waktu down akhirnya enggak beriman, kadang waktu dia berada di keadaan yang galau dia tidak beriman, itu tidak seperti itu. Maka iman yang ditekankan di sini adalah bagaimana selalu menumbuhkan iman pada diri kita terhadap kitab-kitab Allah sampai sepanjang hidup kita. Itu tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita akan masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Dan dengan menjadi orang yang bertakwa, kita akan bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sistematikanya itu kita harus iman dulu, baru kita bisa mengambil petunjuknya. Nggak mungkin samian mengambil petunjuknya tapi tidak percaya. Nanti kalau gitu jatuhnya seperti ini, kena musibah tapi tidak bisa mengambil ibrahnya. Maka tetap aja nanti akhirnya itu akan tersesat. Maka pertama kali yang harus dimunculkan adalah iman, bahwa kitab ini, Al-Quran ini adalah petunjuk yang mutlak bagi kita agar selamat di dunia dan di akhirat, seperti itu. Akhir kata, semoga kita dijadikan hamba yang selalu dijaga hatinya dari penyakit hati dan dikukuhkan niatnya, imannya sampai akhir kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.